am Dini Aryatin, and my friends Zulfadli and Muhammad Bagus Araf will be interviewing about wakaf during the Prophet era and now. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dini Pandi. Semua lembaga Fakultas Ekonomi Islam Prodi Manajemen Tata Keuangan. Dalam hal ini kami diamanahkan untuk membuat video wawancara tentang wakaf untuk memenuhi tugas akhir semester dan mohon kesediaan Ustaz untuk menjadi narasumber kami pada hari ini. Baik, sebelumnya kami mulai bertanya kepada Ustaz, mohon pada Ustaz untuk perkenalan ini membacakan Perkenalan singkat Mas ya. Nama saya Muhammad Agus Dalto. Saya ini sebagai saya pengajar di Pondok Pesantren Tafsir Hadis Sohaibudin II. Memang kebetulan di pesantren ini saya bisa dibilang kebetulan mengampu atau mengajar kawan-kawan untuk bidang hukum seperti itu. Oke, ini itu saja. Baik, terima kasih Ustaz. Apakah bisa Ya, silakan. waktu menggunakan kami mulai pertanyaan yang pertama wakaf apa yang pertama kali dilakukan pada zaman Rasulullah ataupun para sahabat. Tentang wakaf, secara wakaf ini menarik ya. Di dalam khazanah sejarah Islam itu ada dua versi, di mana yang pertama itu menyatakan bahwa pelaku wakaf untuk pertama kali dalam sejarah Islam adalah Rasulullah, di mana beliau waktu itu menyediakan tanah milik beliau untuk dijadikan masjid untuk digunakan oleh umat Islam. Kemudian yang paling masyhur, versi yang kedua ini adalah versi yang masyhur yang sering kita jumpai. Orang pertama kali yang melakukan amaliyah wakaf itu adalah Sayyidina Umar. Nah, yang terkenal adalah beliau itu memiliki tanah, sebidang tanah di Khaybar, yang kemudian beliau minta petunjuk kepada Rasulullah atau minta nasihat ya Rasul, saya punya tanah di Khaybar, tapi saya nggak butuh amat gitu ya, dan saya bingung ini mau diapakan. Maka Rasulullah itu menyarankan kepada beliau untuk ya sudah tahan saja ya tanahnya, tapi biar kemanfaatannya dimiliki oleh umat Islam. Nah, itu yang kemudian menjadi cikal bakal wakaf, bahwa Sayyidina Umar adalah orang pertama kali yang melakukan wakaf dengan cara menyediakan sebidang tanahnya agar dimanfaatkan oleh umat Islam pada saat itu. Itu secara singkatnya. Setelah berjalannya waktu, berjalannya waktu dari zaman ke zaman, dari zaman Rasulullah ke zaman sahabat sampai zaman sekarang, sedikit banyaknya pasti ada yang mengalami perubahan. Nah, di sini apakah ada perubahan implikasi praktek tentang wakaf, baik itu dari segi pengelolaannya maupun dari segi penyalurannya di zaman Rasulullah atau di zaman sahabat dan di zaman Islam? Tentu ya, tentu. Untuk perubahan-perubahan itu sangat kentara sekali, apalagi kalau kita belajar tentang fikih wakaf ya. Singkatnya adalah pertama dari sisi objek. Dari sisi objek, karena dalam sejarahnya tadi kita sampaikan Rasulullah mewakafkan tanahnya, Sayyidina Umar mewakafkan tanahnya ya. Maka itu kemudian mengilhami ulama madhab itu yang kemudian memunculkan hukum bahwa yang boleh diwakafkan itu adalah tanah, atau kalau tidak tanah yaitu sesuatu yang memiliki sifat seperti tanah, yaitu nggak bisa ketika digunakan itu habis. Tanah kan ketika digunakan atau dimanfaatkan nggak mungkin habis. Nah, ada yang menggelar seperti itu. Maka dan itulah yang dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanabilah atau kita mengenal Imam Ahmad bin Hanbal, itu yang kemudian memunculkan pendapat bahwa objek wakaf itu harus sesuatu yang memang tidak bisa habis ketika dimanfaatkan seperti itu. Tetapi dalam implikasi yang lain perkembangannya
pendapat yang lain, mazhab lain itu juga memahami dengan cara yang berbeda, sehingga kemudian hari ini kita bisa melihat bahwa objek wakaf tidak hanya tanah tetapi juga uang, tapi juga hal-hal yang lain yang sekiranya intinya adalah kemanfaatan itu bisa dirasakan oleh umat Islam. Ini kan tentu suatu hal yang pembaharuan ya, seperti itu. Apalagi sekarang kan ada banyak gerakan wakaf uang di PFI sendiri. Masalah kan punya pilihan derma, itu salah satunya adalah wakaf uang itu tadi. Nah ini tentu wakaf uang tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Ini salah satu hal yang ada dua itu ya. Yang pertama adalah dari sisi objek, kemudian yang kedua adalah dari sisi pendayagunaan atau pemanfaatan. Kalau dulu pemanfaatannya itu hanya terbatas bagaimana agar objek itu bisa dimanfaatkan secara langsung. Makanya kemudian orang itu banyak yang punya tanah kemudian diwakafkan. Nah penggunaan wakafnya itu wakaf yang konsumtif, misal pendayagunaan langsung, misalkan dijadikan masjid, dijadikan kuburan, dijadikan rumah singgah dan sebagainya. Hanya seperti itu saja. Tetapi hari ini itu kemudian kita melihat banyak pola-pola yang baru ya, bahwa pendayagunaan objek wakaf itu tidak hanya bersifat konsumtif, yaitu langsung dirasakan manfaatnya langsung seperti itu juga, tetapi juga pendayagunaan secara produktif. Jadi misal kalau dulu tanah ya hanya dijadikan tempat ibadah saja, tetapi kalau sekarang tanah dibangun kos-kosan, kemudian kos-kosannya disewakan, hasil uang kos-kosan itu kemudian inilah yang dimanfaatkan. Nah ini sudah pola-pola baru dalam dunia wakaf. Mungkin itu. Terima kasih. So, the conclusion from the interview above is the difference between wakaf at the time of the Prophet and now. That is, at the time of the Prophet, it was still famous for land wakaf. Today, it can be land or money, and this money can be used as endowment. So many interviewing from our group. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.